Pembacaan firman Tuhan diambil dari Roma 8, dimulai dari ayat 1 sampai 11. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, yang diam di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan. Renungan pada hari ini bertemakan Roh Allah memimpin kepada hidup. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. Roma 8 ayat 11. Pernah mendengar ungkapan manusia adalah tempatnya salah dan kilaf? Ungkapan ini mengatakan bahwa manusia dalam kerapuhannya tidak bebas dari kesalahan. Menyadari bahwa manusia mudah melakukan kesalahan adalah penting. Hal itu menjadi pengingat agar kita berhati-hati dalam menjalani hidup. Pada saat yang sama, manusia pun bergumul bagaimana dapat luput dari konsekuensi atau hukuman akibat kesalahan yang ia perbuat. Ketidakpastian akan hal ini bisa jadi dapat menimbulkan keputusasaan. Lalu apa yang harus dilakukan? Pergumulan ini dijawab oleh Rasul Paulus. Ia mengatakan bahwa benar setiap orang telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Konsekuensinya adalah maut. Tetapi syukur pada Allah, Ia telah menyelamatkan kita melalui anaknya, Yesus Kristus. Segala hukuman yang seharusnya kita tanggung, Ia tanggungkan kepada Yesus Kristus. Roma 8 ayat 3. Hukuman dosa yang harus kita terima ditanggung dan dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Kita beroleh kasih karunia Allah. Kita tidak mengalami penghukuman karena Kristus telah berkorban bagi kita. Pengorbanan Kristus menebus kita, menjadikan kita orang-orang merdeka. Kita bukan lagi hamba dosa, tidak lagi tunduk pada kemauan dosa. Sekarang kita menjadi milik Kristus.
hamba Kristus. Sebagai milik Kristus, kita hidup bagi Kristus. Kita memberi hidup, dipimpin dan dikuasai oleh Roh Allah. Dalam kuasa dan pimpinan Roh Allah, kita mengalami dan menjalani kehidupan yang baru, yakni hidup yang seturut kehendak Allah. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu memberikan kebaikan buat kehidupan kami. Pada hari ini, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, di mana kami sudah memuji dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami untuk melanjutkan kehidupan. Pada hari ini, Tuhan, secara khusus kami berdoa syafaat untuk setiap keluarga yang terus sertai akan rindu bersekutu kepadamu. Kami juga berdoa buat anak-anak yang masih dalam bangku pendidikan. Tuhan, sertai dan berikan kepintaran buat mereka dalam menuntut ilmu. Berikan jalan yang terbaik buat anak-anak-Mu ini, Tuhan, supaya dapat mencapai cita-citanya. Biarlah anak ini menjadi anak yang berguna buat orang tua, negara terlebih buat pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, mohon berikan selalu kesehatan pada tubuh kami. Jauhkanlah segala penyakit dan bahaya yang dapat mengganggu tubuh dan jiwa ini. Biarlah hari-hari kami selalu aman di dalam lindungan-Mu. Berikan juga tubuh yang sehat pada sesama kami, terutama mereka yang tengah menangani sakit dan menjalani isoman. Aku percaya Engkau selalu menjaga kami, menuntun kami selalu. Allah Bapa di surga, kami bersyukur sebab kasih Tuhan Yesus besar dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk Gereja GKI Perumnas Tangerang, kiranya Tuhan berkati menjadi gereja yang hidup di tengah-tengah jemaat dan simpatisan, serta menjadi perpanjangan tangan Tuhan agar setiap kami menjadi terpelihara. Berilah hikmat bijaksana dan kesehatan dari Tuhan untuk para pelayan gereja, dari pendeta, panitua, komisi-komisi dalam organisasi gereja, agar semakin setia dan bersemangat dalam melayani dengan sepenuh hati untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa, Tuhan mau turut campur dan memberkati setiap program kerja gereja dengan tujuan dapat meningkatkan pertumbuhan iman, percaya kami kepada Tuhan, dan program kerja yang sudah disusun rapi dapat berdampak positif bagi jemaat gereja, simpatisan, dan masyarakat di sekitar gereja. Ya Tuhan, dalam rahmat-Mu kami memohon. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kiranya Engkau ikut campur tangan dalam penyelesaian setiap persoalan dalam bangsa ini. Kiranya Engkau menyertai para pemimpin negara agar dapat memberikan keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk negara ini. Bantu negara ini ya Tuhan, agar setiap program pemerintah yang sudah ada dapat dijalankan dengan baik, sehingga masyarakat dapat hidup dengan nyaman dan damai di negara ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau mendengar dan mengabulkan semua doa-doa kami. Amin.